dinamika ke depan apa yang terjadi dengan PDI Perjuangan. Misalnya nih 2029 suaranya naik apa turun kan gitu kan. Salah satu contohnya. Nah, tapi sebenarnya begini juga, ada satu analisa lagi ya. Halo masyarakat, ketika Hasto ditersangkakan oleh KPK menjadi pelaku yang berkaitan dengan kasus Harun Masiku, apakah ini memang politisasi atau justru ini ada agenda sendiri dari PDIP? Nah, ini ada beberapa ahli yang akan memberikan pendapatnya. Tentunya itu juga akan menjadi bahan diskusi kita di channel ini. Silahkan berikan komentar ya. Yuk kita saksikan bareng-bareng. Kasus Harun adalah kasus korupsi yang relatif kecil dibandingkan mega korupsi lainnya. Ini cuma menyangkut penyuapan 800 juta rupiah terhadap anggota KPU. Salahnya, Harun itu merasa harus melarikan diri sampai bertahun-tahun. Padahal para terpidana dalam kasus ini sekarang sudah keluar dari penjara. Kalau saja Harun tidak kabur, dia mungkin saja juga masuk penjara dan sekarang pun sudah hidup bebas. Dan kalau Harun tidak kabur, mungkin sekali nama Hasto tidak terbawa-bawa. Tapi masalahnya, nasi sudah menjadi bubur. Sekarang Hasto harus menerima karma terhadap apa yang dilakukannya. Bagaimanapun ini bukan saja menjadi penyakit Hasto, tapi juga PDIP. Saya melihat PDIP memang terus-menerus melakukan serangan yang ujung-ujungnya melahirkan efek yang justru menghantam diri mereka sendiri. Misalnya saja, PDIP menuduh ada pihak-pihak yang berusaha dengan menggunakan istilah mereka mengawut-awut PDIP, terutama terkait penyelenggaraan kongres mereka pada Maret 2025 nanti. Sekitar 10 hari yang lalu misalnya hadir berbagai spanduk dan baliho yang secara spesifik menyerang Megawati. Dalam spanduk itu dikatakan Megawati adalah pengkhianat partai dan ketum ilegal. Sangat keras. Untuk itu Megawati sampai memerintahkan siaga 1 kepada Satgas PDIP jelang Kongres PDIP yang bakal digelar pada 2025 nanti. Salah seorang pimpinan DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyatakan ini adalah upaya sistematis dan terstruktur untuk menyerang PDIP. Tidak mungkinlah dilakukan masyarakat biasa, katanya. Dalam konferensi pers, Deddy bahkan menyatakan sependapat dengan wartawan yang menganggap kampanye ini terkait upaya Jokowi mengobok-obok atau mengacak-acak PDIP. Jadi Deddy tidak eksplisit menyebut nama Jokowi, tapi dia dengan sengaja menyatakan setuju kalau ada yang menuduh Jokowi berada di belakang kampanye negatif ini. Sayangnya bagi Deddy, tembakannya berbelok arah. Alih-alih bersimpati pada PDIP, banyak orang yang justru menganggap kampanye anti Megawati ini justru datang dari dalam PDIP sendiri. Dari berbagai percakapan yang saya ikuti, saya menangkap setidaknya ada 4 kemungkinan tentang siapa yang diduga berada di belakang kampanye itu. Kemungkinan pertama, kampanye dilakukan oleh mereka yang anti PDIP dan yang lazim disebut adalah pemerintah atau kubu Jokowi. Kemungkinan kedua, kampanye dilakukan para mantan anggota PDIP yang dipecat PDIP bersama-sama dengan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Kemungkinan ketiga itu mungkin dilakukan faksi-faksi dalam PDIP sendiri yang memang mengharapkan perubahan karena sudah merasa jengah dengan dominasi elit tertentu dalam tubuh PDIP. Tapi sekarang bahkan ada kemungkinan keempat yang mengandung tuduhan yang jauh lebih tajam. Ada anggapan bahwa kampanye ini adalah rekayasa yang dilakukan pimpinan PDIP sendiri untuk menimbulkan image bahwa PDIP dizalimi penguasa atau bahkan Jokowi. Dengan kata lain, orang tidak bersimpati dan malah menuduh ini sebagai permainan kotor PDIP. Seperti kata Ade Armando, jadi ada 4 poin yang mungkin jadi pelaku ya, dalam artian yang ingin mengaut-autkan PDIP, salah satunya dengan bentuk membuat Hasto jadi tersangka, yaitu dari yang kita lihat tadi, dari yang anti sama PDIP, mungkin orang pro Jokowi, dan yang kedua dan ketiga, dan yang paling penting yang keempat sebenarnya, yang mana di sini ada seperti agenda yang sudah direncanakan, yang disetting, yang diskenario oleh PDIP itu sendiri. Nah, kita nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Ini kan masih menurut Ade Armando bahwa ini seperti direncanakan oleh PDIP karena berkaitan dengan kongres itu sendiri.
Demikian menurut Ade Armando. Dan bagaimana menurut pakar-pakar lainnya seperti Mr. Q atau Mr. Kodari mengenai PDIP ini sendiri dan kaitannya dengan kasus Hasto. Yuk kita saksikan bareng-bareng. Sebetulnya ini waiting game menurut saya sih. Ini free transfer Bosman Room. Iya, waiting game antara Pak Jokowi yang istilahnya meninggalkan PDI atau PDI meninggalkan Pak Jokowi. Pada akhirnya kan PDI yang meninggalkan Pak Jokowi. PDI yang meninggalkan Pak Jokowi. Dan pada hari ini Pak Jokowi ya partai perorangan. Partai perorangan. Bebas transfer beliau. Mau kemana di mana. Pada hari ini PDI Perjuangan udah nggak bisa lagi marah-marah sama Pak Jokowi sebetulnya ya. Udah nggak punya hak lagi marah-marah pada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi udah bukan kadernya lagi. Mau marah apa lagi? Besok-besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu sama Pak Jokowi? Oh, kalau kemarin-kemarin masih ada urusan. Masih ada urusan, masih bisa bilang. Dia kan kader kita, dia kan punya KTA. Padahal ini kan begitu dia dipecat, ya sudah per hari ini dari dipecat nggak boleh lagi ngomong-ngomong mengenai Pak Jokowi. Oh. Udah bukan kader lagi. Misu-misu juga nggak boleh. Boleh aja, Dipisui. cuman orang bilang apa urusan lu kan gitu kan? Udah kalian udah pecat kok masih diribut-ribut. Dan udah bukan presiden lagi kan? Udah bukan presiden. Enggak, tapi yang terpenting kan soal itu tadi udah bukan kader lagi. Iya, kalau masih presiden kan masih bisa misu-misu. Lo kan? iyalah. BPKB udah ganti nama nih ya. Iya. Kritikus. Bukan hak milik lagi. Iya. Udah kena Makanya kan Pak Jokowi mengatakan biar waktu yang membuktikan. Nanti dinamika ke depan apa yang terjadi dengan PDI Perjuangan. Misalnya nih 2029 suaranya naik apa turun kan gitu kan. Salah satu contohnya. Nah, tapi sebenarnya begini juga, ada satu analisa lagi ya. Ini kan mau kongres. Iya. Mungkin sebetulnya itu cara PDI Perjuangan atau cara Bu Mega untuk mencegah. Memitigasi. Iya, kenapa saya katakan begitu? Karena kalimat yang dibacakan itu kan tidak punya ruang atau tempat lagi untuk menduduki jabatan. Kalau nggak salah begitu ya, kurang lebih ya kalimatnya. Saya lupa lah. Gitu. Aku juga lupa. Ya, persisnya kira-kira begitu. Itu kan sama dengan mengatakan, lu nggak bisa balik karena lu udah bukan kader lagi. Nah, bayangkan nih, kalau masih pegang KTA nih, kongres gitu. Tiba-tiba ada aspirasi dari bawah, kami mau Jokowi ketua umum. Tapi kan tinggal ke PT UN gugat. Apa tuh? Gugat apa? Pemecatan itu kan bisa digugat. Iya, tapi kan lewat mahkamah partai. Tapi kan beda. Kalau misalnya kemarin nggak diberhentikan, nggak dipecat. Itu lebih jalan tol lagi. Itu kan masih anggota berarti gitu loh. Kalau ada yang mengusulkan, Berhak. iya dia masih anggota. Tanpa harus ada proses judicial Bukan mustahil itu. Tapi emang ada pikiran gitu? Hah? Emang ada pikiran gitu? Sebetulnya sih menurut saya enggak, tapi kan Bu Mega kan mengatakan ada apa istilahnya tuh out. Apa? Oh di uyo-uyo, di kuyo-kuyo, bukan? Bukan, di au-au atau apa namanya itu. Pokoknya ada potensi diintervensi lah. Menurut analisa Mr. Kodari, ini adalah kemiripan dengan Ade Armando tentunya mengerucut pada ada orang yang ingin menjatuhkan PDIP, mungkin dari sisi mereka yang sudah anti dengan PDIP, atau juga mereka yang sebenarnya sakit hati sama PDIP karena sudah dibuang. Dan kemudian kita lihat di PDIP sendiri juga ada dua kubu yang sebenarnya tidak terlalu kuat satu sama lain, yaitu dari Puan maupun Nanda, sehingga dibutuhkan seorang Megawati untuk masuk lagi menjadi ketua umum seumur hidup. Karena kalau nggak demikian mungkin PDIP bisa pecah. Dan yang paling dilakukan Mega adalah jangan sampai nanti kalau nanti ada golongan ketiga yang jadi poros tengah. Sehingga ada kaitannya itu dengan pemecatan Joko Widodo. Jangan sampai kalau Joko Widodo yang masih punya KTA itu tiba-tiba nanti di Kongres dimunculkan namanya. Bahaya nanti Tra Soekarno di PDIP. Mungkin itu ya analisanya. Ya demikian mungkin agenda terselubung itu sendiri bisa saja benar, bisa saja tidak. Yang jelas ini berkaitan dengan Kongres PDIP di 2025. Semoga ada pembaruan di PDIP itu sendiri.